sebenarnya kita mau ngobrolnya nggak terlalu serius, tapi ya kita usahakan. Nah, kita usahain agar teman-teman bisa menangkapnya dengan relax, santai, lemesin aja lemesin. Bisa. Apa ya? Katanya nggak mau serius loh. Oh iya. Apa ya? Katanya nggak mau serius loh. Oh iya. Apa ya? Katanya nggak mau serius loh. Oh iya. Lagi macet, ya kan? Tiba-tiba Sinterklas mau lewat kan? Itu tadi yang pakai lampu Natal tadi kan? Nah, itu apa ya? Tapi kalau kata Mbak Surti lain lagi, Mas. Mbak Surti siapa? Lu nggak kenal Mbak Surti? Tetangga. Ada temen gue tuh. Dia jadi bilang dia analisis berdasarkan ini kajian apa nih makanan tuh kuliner. Jadi opening dong, disapa penggemarnya, disapa. gimana cara ininya, Le? Halo, pendengar atau penonton atau apa nih? Nonton, pendengar, pokoknya salam jumpa lah kalian semua kawan-kawan. Ketemu lagi sama kita. Gak apa-apa. Sahabat channel, kawan-kawan lah se-Indonesia, se-Nusantara. Salam jumpa lagi bersama John dan Thomas di sini. Kita mulai dengan nama channel kita. Channel kita apa namanya? Salam jumpa di channel Kata Mas John. Thomas dan John. Yeah. Jadi kita mulai di episode pertama ini dengan kegelisahan kita yang pertama, yaitu terkait dengan apa ya? Gue tuh seringkali tergelitik sama perilaku arogan yang dilakukan, entah itu penguasa, masyarakat, atau orang, oknum yang dilakukan di tempat umum, di public space. Nah itu jadi kayak sesuatu yang wajar gitu. Ya. Misalnya apa? Misalnya, gue tuh sering pulang kerja di jalan, ketemu mobil yang berplat khusus gitu, yang berbeda dengan plat nomor pada umumnya, yang ada lampu-lampu Natalnya itu loh di depan mobilnya tuh. Jadi belum Natalan tapi mereka udah kelap-kelip tuh mobilnya tuh. Ini beda sama Sturobo. Sturobo tuh yang gue taunya Sturobo tuh yang di atas mobil polisi itu, yang warna biru. Nah, yang kelap-kelip tapi di atas tapi gede tuh. Tapi gue nggak tahu kalau yang kelap-kelip kecil itu masuknya Sturobo atau bukan. Jadi gue bilang itu ya kayak lampu Natal sih, lebih mirip. Terus klaksonnya bunyinya yang nggak wajar lah, nggak umum ya? Nggak umum. Jadi ketika macet-macet mereka ngelakson, terus lampunya kelap-kelip. Gue nggak ngerti itu ngajak party atau gimana kan? Atau mereka ngajak party. Ya itu gue alami juga, Le. Kalau lu kan melihatnya itu ketika lu pulang mungkin ya? Pulang ya, masalahnya pulang kan gimana ya? Ketika kita berangkat mungkin bisa diartikan ketika kita disuruh minggir, oh lu jangan ngalangin orang yang hendak bertugas. Tapi ketika pulang kantor, lu mau ngapain pulang kantor, sibuk macet gitu. Mungkin dia tugas lagi, tugas malam mungkin. Tugas malam atau kebelet boker bro. Buat gue sih sama ngeselinnya, Le. Maksudnya gimana ya, mau pulang, mau berangkat, apalagi pas mau berangkat gitu ya. Kalau memang dia tahu, dia ya umumnya aja lah. Orang kalau masuk kantor jam berapa sih? Jam 8, setengah 9 gitu kan? Jam 8, ada yang jam 7 tuh, guru jam 7 kalau guru. Kalau mereka gue nggak tahu jam berapa. Cuma maksudnya gini, kalau lu tahu jalan ke arah tempat pekerjaan lu itu macet gitu kan, ya berangkatlah lebih pagi gitu kan. Sama halnya dengan orang-orang yang memang sudah mengantri duluan gitu kan. Itu kejadian banyak kan di jalan tol. Jalan tol? Iya kan? Jalan biasa juga sih. Iya, tapi yang bikin kesel tuh di jalan tol. Apalagi kalau lagi macet sih. Lagi macet ya kan, tiba-tiba Sinterklas mau lewat kan. Itu tadi yang pakai lampu Natal tadi kan. Nah, itu apa ya? Buat gue nggak fair aja gitu. Walaupun mereka mungkin ya sebagian orang-orang itu mungkin abdi negara lah, bisa kita bilang begitu kan. Iya. Tapi ya
setiap orang kan punya keperluan, punya kepentingan Bener. tiap pagi itu ya kan. Dan mereka berusaha berangkat sepagi mungkin supaya tidak terlalu lama terjebak kemacetan gitu kan. Nah, tiba-tiba mereka dengan seenaknya karena mungkin mereka punya lampu Natal itu punya, gue nggak tahu lah itu ide dari mana gitu pasang lampu Natal di situ kan. Tahu gitu gue ngikutin lah beneran. Cuma kabelnya panjang cuy, susah gue ngelilingin mobil tuh gimana ya. Nah gitu kan, tiba-tiba mereka minta jalan aja gitu. Buat gue sih itu arogan, Ya wajar ya. nggak wajar kalau menurut gue, ya kan. Kecuali dia presiden RI atau wakil presiden, ya kan. Ya mungkin masih masuk akal lah, karena memang aturannya berdasarkan aturan perundang-undangan juga ada, ya kan. Bahwa beberapa pejabat negara diberikan keistimewaan gitu kan untuk diberikan jalan lebih dulu, ya kan. Tapi pada akhirnya ya setiap level itu akhirnya jadi ikut-ikutan gitu. Iya. Dan bahkan mungkin bukan yang abdi negara pun, Sipil pun mungkin jadi, gua nggak tahu mereka beli di mana ya kan, Iya. jadi ikut-ikutan kreatif gitu, Bener. iya kan. Iya tuh pernah tuh ada yang ketangkep tuh kayak gitu tuh. Tapi gue demen tuh yang ketangkep. Jadi polisi juga nindak juga yang kayak gitu-gitu. Ya tapi itu juga 1:100 mungkin, 1:1000 ya kan. Kalau ketahuan ketangkep. Kalau ketahuan gitu. Ya itu salah satu aja sih, banyak lagi loh perilaku-perilaku arogansi yang mungkin sudah dianggap udah biasa nih, gitu kan. Nah ini menarik lagi. Kalau tadi kan kita ngomongin soal lampu Natal yang ditempel-tempel di mobil kan. Iya. Nah ini kita bicara apa ya? Masih di seputar jalanan juga. Pengendara motor. Motor, kenapa ya motor? Itu tahu sendiri motor ya kan. Jelas-jelas ada garis di depan ya kan. Kalau lampu merah tuh ada garis di depan kan. Biasanya kan kita nggak boleh melewati garis itu kalau lampu merah kan. Marka jalan. Nah, coba lo perhatiin. Sudah seperti apa ya? Orang-orang kayaknya udah umum aja gitu. Udah wajar aja. Tutupin ini ya zebra cross. Zebra cross ya Orang kan. nyebrang jadi ribet. Iya, kadang-kadang lampu merahnya di sini, mereka jalan parkir di sini cuy, berhentinya. Iya kan? Ujung-ujungnya nanti begitu ini hijau dia nggak tahu, diklakson-klaksonin orang juga gitu. Nggak jadi lebih cepat juga gitu. Terus orang nyebrang jadi sembarangan. Sembarangan. Itu. Nah, trotoar. Ya kan? Iya benar. Nah, itu tuh. Terus yang viral-viral itu kemarin lu cerita ke gue tuh apa tuh? Ngantri bensin orang pukulin segala macam tuh. Itu gokil juga tuh ya. Yang mana Le? Oh, bukan lu yang cerita ya? Bukan gue. Jangan nuduh. Ngantri bensin terus karena apalah, terus pokoknya jadi pukul-pukulan, pokoknya masalahnya antrian. Ada mama motornya ditendang, ada 2 kemarin sempat viral belum lama lah. Yang satu mama ditendang ya Cis, motornya, apa orangnya? Yang ngantri bensin, mobil ya? Bisa jadi, oh iya itu, mamanya ngomel, disela. Ya ditendang mamanya. Gitu. Itu gokil sih. Terus yang satu lagi di Semarang kalau nggak salah itu ojek online. Itu sampai pukul-pukulan juga, sampai malah kawanan ojek online-nya tuh bukan korbannya yang ngajakin ya, tapi kayak solidaritas gitu. Yang mukulin tuh dicari. Dia pukulin lagi balas. Ya. Aduh. Nah, itu kan akibat dari apa ya? Iya, perilaku arogan gitu kan. Maksudnya arogan. Akhirnya jadi ada korban-korban yang nggak perlu kalau menurut gua. Tapi kalau kata Mbak Surti lain lagi, Mas. Mbak Surti siapa? Lu nggak kenal Mbak Surti? Tetangga. Ada temen gue tuh. Dia bilang dia analisis berdasarkan ini kajian apa nih makanan tuh kuliner. Jadi kuliner di Indonesia itu terlalu banyak glukosa. Jadi membuat masyarakat itu sugar rush.
Orang kalau sudah sugar rush itu kan Aktif. aktif banget tuh. Kayak bocah. Pengen gitu. Itu satu. Kemudian sayurnya, sopnya itu kasinan. Darah tinggi. Aduh, udah darah tinggi, sugar rush lagi. Waduh, anjir. Jadi kata Mbak Surti itu gitu. Jadi dari sisi kulinerinya juga gitu. Itu. Gokil kan? Gue nggak ngeliat ada hubungannya secara langsung sih, Le. Tapi, Cuma ya tapi mungkin gua mikir, aja. iya juga ya orang kalau Mungkin aja. kelebihan energi gitu, overpower gitu. Dia ngerasa udah di atas tuh, kebanyakan asupan duit kan. Wah, ngerasa Pajero-nya Lebih bagus gitu ya. lebih bagus daripada Lebih gede gitu ya. Iya. Ya mobil-mobil yang lain, lu apa sih lu? Banyak kan memang kalau kejadian di jalan itu pemicunya mobil-mobil yang ukurannya gede-gede. Enggak juga sih, kadang-kadang yang kecil-kecil juga nyolot juga sih. Karena dia merasa kecil. Iya. Gua nih orang kecil nih. Wah, bukan berarti juga. Bukan, mobilnya kecil. Mobil gua kecil nih gitu, nyelip lah gitu kan. Bajingan juga memang. Karena suka nggak tahu diri. Ya itulah. Mobil kecil belum tentu murah kan? Ya banyak sih kalau di ingat-ingat banyak ya. Apa? Perilaku-perilaku arogan di sekitar kita tuh mulai dari jalanan. Kita berangkat aja udah mulai terasa gitu kan. Terus ya akhirnya dari apa namanya? Dari lapisan masyarakat yang paling awam ya kan, sampai ke lapisan-lapisan yang mungkin lebih dianggap di dalam strata sosial yang lebih tinggi gitu ya, entah itu pejabat, entah itu pengusaha atau apa, artis sekarang ya kan. Perilaku arogan ini jadi merata kalau menurut gue, kayak kita lihat di media-media sosial lah, media-media sosial yang atau media berita gitu kan, yang orang kalau kalau ketangkep karena melakukan kesalahan harusnya kan malu, ya kan? Ini dia malah dada-dada. Nah, gitu, ya kan? Terkenal dia, terkenal ya kan? Tapi kan karena dia korupsi, gitu, ya kan? Tapi nanti korupsi kita bahas di episode yang lain. Iya, ini perilakunya dulu kita bahas, ya kan? Arogan. Iya kan bangsat itu, ya kan? Udah dia nyolong, dia bangga, ya kan? Senyum-senyum lagi. Senyum-senyum, kasih dada sama orang-orang yang duitnya dia colong. Gitu kan? Saya kilap bro. Nah, mending ngomong gitu. Dan kita senang nontonnya gitu loh. Itu aneh juga kan. Kita senang lihat perilaku kayak gitu gitu. Jadi konsumsi itu. Sadar nggak sadar. Benar nggak? Iya juga sih. Biasanya berita yang kayak gitu jadi naik. Gua jijik sih sebenarnya, bukan seneng. Gua nonton tapi Gua akhirnya jadi nggak pernah lagi nonton berita. Mau siapa yang korupsi bodo amat. Nggak, udah sebegitunya gua nggak peduli gitu. Karena dengan berita-berita kayak gitu. Paling kalau misalnya gua mau tahu, gua baca deh. Ketimbang gua harus melihat orang yang korupsi gitu kan, dada-dada di layar TV gua gitu. Kayaknya ada sesuatu yang bikin gua ini apa sih gitu. nggak layak lah tuh orang Nggak layak cuy. tampil di TV lo ya. Nggak layak. Nggak layak cuy. Mungkin sebagian uang gua juga sih. Mending gua nonton bokep ya. Bokep dilarang ya kan? Bokep dilarang. Bilangnya dosa. Lu? Itu dia. Aduh. Pusing nih. Pusing. Oh pusing. Jadi pusing. Masalah itu duit gue juga mas. Oh iya. Ya. Ya itulah. Tapi gimana Le? Maksudnya apa yang menyebabkan orang jadi sekarang ini sangat mudah gitu berperilaku arogan gitu. Apa karena memang zamannya sudah sangat-sangat toleran gitu kan dengan sikap-sikap perilaku yang seperti itu, atau
apa? Ya, Iya, sebenarnya Indonesia ini termasuk apa ya, negara yang dari dulu toleransinya cukup tinggi. Cuman tinggi sekali kadang-kadang kalau menurut gua, bukan cukup ya tinggi. sampai yang nggak wajar juga ditolerir. Iya. Nah itu yang nggak ini sih nggak masuk akal buat gua. Apa? Selain masalah rasa toleran yang tinggi itu apa kira-kira ya? Maksudnya walaupun tadi lu bilang bahwa Indonesia ini punya rasa toleransi yang tinggi gitu ya, tapi kan toh tetap ada prinsip-prinsip dasar, ada Ada. nilai-nilai moral dasar yang ya dari kecil sudah ditanamkan ke kita sebetulnya gitu kan. Nah kalau gua ngelihatnya lain lagi nih, bukan lain lagi, jadi ada insight baru kepikiran. Jadi kalau sekarang kan eranya digital ya, informasi tuh cepet banget, orang sukses, terus Minim posting sensor. di medsos segala macam kayak gini gitu. Terus hal-hal kayak gitu tuh menciptakan apa ya? Kita juga punya budaya patronisme yang tinggi. Patronisme tuh apa sih? Patronisme Kayak itu mencontoh apa? iya Menganggap seorang tuh sebuah perilaku atau sosok yang jadi sosok yang perlu ditiru ya. ya Nah, menjadi patron, menjadi pedoman, menjadi figur. patokan, gitu kan? Gue ngeliatnya ketika orang-orang yang arogan ini tampil di media sosial digital itu jadi apa ya? Jadi Kok kelihatannya keren gitu ya? ya kayak keren. Gue pengen kayak dia gitu. Nah, gue mesti kayak gitu, mesti menjijikkan juga. Nah, Janganlah kawan. sama mungkin ya itu karena teknologi digital ini semakin berkembang, kemudian orang bisa dengan mudahnya ya kayak kita aja nih gitu kan. Kita mau ngomong kita tinggal bikin YouTube. Iya. Akhirnya jadi ada apa ya kayak semacam batasan-batasan yang bisa kita bisa kita tidak perhitungkan kalau kita mau. Artinya ada kebebasan lebih di situ. Nggak nangkep ya? Kagak. Lu kalau ngomong ribet. Iya. Serius. Bukan, ribet tuh. Orang kalau bikin video kayak gini atau bicara sekarang, dia bisa lakukan sendiri kan. Artinya tanpa perlu berurusan dengan orang lain yang mungkin akan melarang dia, mungkin akan mengingatkan dia bahwa itu jangan, itu nggak boleh. Nah, ya kan di kamar aja bisa gitu. Iya. Artinya ada satu kebebasan yang lebih. Kirim PAP dong. Ya, PAP. apa sih itu? Aku nggak tahu. Post a pic. Post a pic. Gue lama tuh baru tahu. Oh, pap tuh itu. Gitu. Post a pic ya kan. Ya salah satunya kayak gitu. Makanya gue pernah dengar dulu ya kan bahwa dosa favorit iblis adalah kesombongan, arogansi. Nah itu. Arogansi. Iya, Iya. favoritnya iblis. Iya. Arogansi itu ya kan bisa menggiring lo kemanapun. Awalnya arogan. Gitu kan. Lo merasa lebih dari orang lain. Ya kan? Lo merasa bisa melakukan apapun sesuai kemauan lo. Gitu kan. Nah biasanya kan itu menjebak. Ya kan nggak ada manusia yang lebih tinggi dari manusia lain sebetulnya. Gitu. Ya kayak kita gini. Ya. Kita arogan tapi dalam arti kata kita ingin menggiring kalian ke sesuatu yang positif, mendayu-dayu, bikin lemes lah. PAP dong, PAP. PAP dong, kirim di kolom komen ya. Tapi sopan ya. Pakai kebaya lah. Kebaya ya. Ya gitu. Tapi kira-kira apa nih? Maksudnya ya tadi kita kan udah ngomongin soal perilaku-perilaku arogan, kemudian kira-kira kita juga tadi udah apa sih yang menyebabkan gitu kan? Ada lagi nggak? Gue pikir ya intinya lebih ke arah ini ya, mengamalkan nilai-nilai yang sudah diajarkan di pendidikan moral Pancasila, PMP. Ya. Toleransi, menghargai sesama, ya kan? PMP tau nggak PMP?
Generasi Orba. Ngeri. Gitu. Supaya hubungan saya dengan dirimu itu lebih ya harmonis lah, dengan kalian juga baik, dengan yang nggak dikenal juga ya damai-damai aja, murah senyum. Ada di PMP Tegur itu. sapa ada. Oh, ada. Iya. Itu bagian dari toleransi. Oh. Tuh dibutir, kalau nggak pecah tuh dibutir ke 9. Butir. Clear. Kok masih apa lu gonggong-gonggong? Ketemu temennya tuh. Anjing gua berisik banget ya. Siapa namanya? Gue lupa. Nih anjing adek gue nih. Oh, gitu. Oke, mungkin itu ya sedikit di episode pertama ini kita bahas terkait sama apa ya? Arogansi tadi. Perilaku arogan. Perilaku arogan. Jadi saya harap Tapi tadi belum ini. Maksudnya kira-kira apa nih yang bisa kita sampaikan gitu supaya ini kan nggak cuma memberikan contoh-contoh menyarankan, tapi siapa tahu lu sebagai generasi Orba ya kan yang paham PMP tadi bisa kasih apalah kira-kira pesan dan pesan. nah itu tadi gue mau ngomong. Iya. Ya, Bang. Aduh. Iya. Jadi Lu lupa jangan ya. butir-butir, nggak ngerti gue. Enggak. Apa ya? Ya lebih menghargai sesama lah. Jadi gue yakin kalian sebagai insan masyarakat, insan Nusantara tuh ngerti lah norma-norma yang berlaku di sekitaran kita, norma yang berlaku baik di masyarakat. Entah itu adat atau undang-undang. Secara umum tuh sebenarnya nggak perlu belajar lah undang-undang untuk menjadi orang yang baik. Kalau menurut gue lebih ke ini lah, memahami nilai-nilai kemanusiaan yang lebih universal sih kalau menurut gue. Nilai kemanusiaan yang universal. Iya, simple aja. Bahwa semua manusia itu tahu bahwa misalnya mencuri itu memalukan. Ya. Ya kan? Korupsi itu kan mencuri, memalukan. Bahwa menyalip antrian itu suatu perbuatan yang bikin orang kesel. Itu perbuatan yang tidak baik, gitu kan? Bahwa melanggar aturan itu juga sesuatu yang selain melanggar aturan formalnya, tapi itu juga kan dia merugikan orang lain, gitu kan. Nah, nilai-nilai itu kan sebetulnya tidak sulit untuk dipahami, gitu kan. Kita punya hati nurani sebetulnya, iya kan. Dan mungkin sebenarnya ini sih udah dipahami, cuman nggak peduli. Jadi marilah kita tingkatkan kepedulian kita. Iya, masa orang lampu merah gitu. Kan nggak, udah tahu nggak boleh dilanggar. Itu antara nggak peduli atau goblok itu, juga nggak tahu juga itu. Termasuk yang tadi pakai lampu Natal itu. Iya, utek yang silit. Utek yang silit. Nah, orang umum. Kira-kira gitulah. Iya. Jadi ya jangan diteruskan lah. Kalau kebetulan yang nonton ya kan salah satu pelakunya, ya. Tolonglah. Tolong. Perilakunya itu meresahkan. Bisa merugikan juga. Iya. Nah, Minimal kalau kita suruh minggir, kalau yang di pinggir itu ada orang kan ketabrak. Iya. Minimal itu perilaku itu meresahkan kita berdua ya kan. Soalnya kalau gue diklakson di jalan juga, kadang-kadang orang reaksinya beda. Kalau kaget mungkin ngerem, banting setir, lu bahaya tuh. Bisa nyerempet motor, ya orang nggak tahu apa-apa jadi keserempet. Modal, kita yang kena. Padahal kita kaget. Gitu. Jadi itu ya. Itulah. Terima kasih. Terima kasih udah nonton. Sampai ketemu lagi ya. Iya. Besok kita mau bahas apa? Nah, berikutnya mungkin itu ya. Korupsi kayak seru tuh. Tapi lo ngomongin korupsi sih, pengennya kayak episode berikut korupsi. Korupsi ini fenomena bukan?
fenomena, bukan fenomena tapi udah sistemik kalau lihat. Budaya bisa gokil. Tapi mungkin itulah sampai di episode ini. Terima kasih banyak buat kawan-kawan yang sudah menonton dan subscribe channel Kata Mas John. Saya mau kasih giveaway buat kalian. Semoga kalian sehat yang menonton video ini. Jadi giveaway-nya itu doa. Baru kali ini. Semoga kalian sehat selalu, diberkahi oleh Tuhan yang Maha Kuasa, rezekinya dilancarkan. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Peace. Peace.